Well, hello seluruh jemaat GGA yang dikasihi Tuhan, seluruh tim pengembalaan dimanapun Anda berada. We are finally in December, yay! Di belakang saya sudah mulai ada Christmas decor, so I don't know, apakah di rumah-rumah Anda sudah mulai, putting up your Christmas tree dan mulai mendekor rumah untuk menghadirkan suasana Natal. Well, Jesus is the reason for the season. Jadi sekalipun kita telah mendekor, remember one thing, untuk menyambut Yesus di tengah-tengah tempat kediaman kita. Nah, saudara, saya juga menyambut hangat Anda yang baru saja menemukan konten ibadah ini. Kami adalah keluarga besar Gereja Generasi Apostolik. Jadi, kami menyambut Anda di tengah-tengah kami dalam ibadah online kami. Sekali lagi ucapan terima kasih saya perlu sampaikan kepada seluruh tim di balik layar, tim media yang kece, yang luar biasa, yang telah memungkinkan paket ibadah online ini bisa terus dihadirkan di rumah-rumah di tengah-tengah pandemi yang kita alami selama ini. Nah, saudara, siapkan hati Anda, kita akan menyimak lebih dahulu Sunday News kita before we get into the Word of God.
Tuhan dari hatiku, selalu di setiap waktu, tiada pernah berubah kasih. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidup kita adalah pengorbanan Yesus di kayu salib yang menyelamatkan kita semua. Oleh karena itu, pagi ini saya mengajak kita semua mengagungkan Dia, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala tuan. Karya terbesar adalah bagaimana Yesus telah merelakan hidupnya untuk menjadi korban bagi Anda dan saya. Karena begitu besar kasih Allah. Ini yang menjadi grand theme daripada perayaan Natal di seluruh dunia, saudara. Tapi Dia tidak hanya Tuhan yang lahir, tapi Dia juga adalah Tuhan yang kemudian dalam wujudnya sebagai manusia merelakan dirinya untuk mati bagi Anda dan saya. So, saudara, kita percaya kasih-Nya membara hingga pada hari ini untuk kita semua. Saya mau mengajak saudara untuk bersepakat bersama-sama di dalam doa. Kita tidak putus-putusnya berdoa untuk melihat lawatan Tuhan terjadi di tengah-tengah jemaat kita, di tengah-tengah keluarga yang semenjak bulan lalu kita berdoa, mungkin ada yang sudah sembuh dari penyakitnya, tapi mungkin ada yang saat ini masih sedang berjuang. Jadi kita akan terus mengangkat dan melihat pemulihan total terjadi bagi saudara-saudara kita yang sakit. Lalu juga saudara, di tengah-tengah bulan Desember akan ada perayaan Natal. Jadi I feel you kalau Anda karena kondisi pandemi ini belum bisa berkumpul dengan keluarga Anda yang tinggal di provinsi lain
atau di luar kota, di luar pulau, karena adanya pembatasan-pembatasan untuk menjaga tidak terjadi lagi penyebaran COVID. Nah, biar bagaimana kan pasti ada kangen. Jadi Anda mungkin mengalami kesepian pada hari-hari ini. Nah, kita akan berdoa untuk Anda juga. Lalu untuk agenda perayaan-perayaan Natal yang kita perlu doakan, saudara, untuk tim yang bekerja di balik layar untuk bisa menghadirkan ibadah Natal, kita perlu doakan bersama-sama untuk perayaan Natal anak nanti tanggal 19 dan 26 Desember, perayaan Natal remaja tanggal 18 Desember, dan juga Natal umum kita yang akan kita hadiri bersama-sama secara online di tanggal 25 Desember. Dan kombinasinya tentu adalah ibadah tutup tahun tanggal 31 Desember. So things are cooking behind the scene, dan kita mau berdoa untuk kesehatan yang prima dari seluruh volunteers dan tim penata layanan, tim media kita, that will make all of this happen, yang akan mendukung dan mensupport sehingga semua rekaman dan persiapan-persiapan bisa terjadi. So join me in prayer, saudara. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus, terima kasih untuk anugerah dan berkat Tuhan sampai sejauh ini. Bapa, kami kembali mengangkat saudara-saudara kami yang masih dalam pemulihan sakit penyakit, sedang menjalani treatment kemoterapi. Tuhan, biar pemulihan total terjadi untuk Ibu Tambunan, Nyonya Simanjuntak, Tuhan, juga untuk Ana Harahap. Tuhan, kami bawa di dalam nama Yesus, kuasa Tuhan menyembuhkan. Terima kasih Bapa Surgawi. Tuhan, kami juga mengangkat keluarga-keluarga yang belum bisa berkumpul bersama-sama, anak-anak rantau yang belum bisa berkumpul bersama dengan keluarga mereka karena menjaga diri di tengah-tengah pembatasan-pembatasan. Tuhan, tidak bisa kumpul sama keluarga menjelang tutup tahun ini. Bila mereka sedang kesepian di sana, yes, I'm talking to you. Bapa, Engkau hiburkan mereka, berikan kekuatan di dalam nama Yesus, karena sekalipun jauh tidak bertemu dengan keluarga, Tuhan menyertai. Damai sejahtera Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Bapak, kami mengangkat seluruh tim, volunteers, tim media, anak-anak kami yang mempersiapkan diri untuk persiapan-persiapan Natal. Tuhan, kami berdoa dan memberkati mereka semua di dalam nama Yesus dengan kesehatan yang prima, mendapat favor dari Tuhan, sehingga Bapak dalam persiapan-persiapan ini Tuhan akan menjadi berkat, baik untuk perayaan Natal anak, Natal remaja, Natal umum bersama-sama, dan juga ibadah tutup tahun. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan agar berkat Tuhan turun atasnya. Terima kasih Bapa Surgawi, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Well, saudara, kita percaya ya, Tuhan menyertai kita di sepanjang bulan Desember ini, sehingga betul-betul Yesus, karya terbesar itu melawat rumah-rumah, hadir di setiap keluarga. Saudara, kita akan siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan, dan juga hari ini kita akan dilayani dengan perjamuan kudus. So, Anda siapkan diri Anda di rumah-rumah dengan elemennya, anggur dan roti, saudara, dan khususnya siapkan hati Anda untuk menyambut perjamuan kudus pada hari ini. Shalom semuanya. Well, kita ready untuk awal bulan Desember dengan memulai ibadah hari ini dengan perjamuan suci. Persiapkan semua elemen dan perabot yang dibutuhkan untuk Anda sekeluarga. Mari kita satu membuat covenant dengan Tuhan kembali sebagai umat pilihannya Dia, umat perjanjian yang dibeli dengan nyawanya sendiri. Kita berdoa ya. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Kami persiapkan hati dan pikiran kami, perasaan kami, untuk kami sedang dalam satu perjamuan dengan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus pagi hari ini. Dalam satu kesatuan, ikatan, janji yang kekal. Dan kami mengingatkan bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kami atau biarkan kami sendirian. Terima kasih Bapa, untuk pengorbananmu yang luar biasa melalui Yesus yang dikorbankan sebagai anakmu yang tunggal untuk menjadi tebusan bagi hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amen. Siapkan elemen Anda dan saya akan siapkan elemen saya juga. Kita angkat tubuh yang dipecahkan, yang dilambangkan dengan roti ini, dan kita angkat di atas kepala kita, kita hormati. Ini betul-betul tubuh dari anak domba Allah. Kalau sudah siap, mari kita satu dalam Tuhan.
Rasul Paulus berfirman, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu dia mengucap syukur atasnya, dan dia pecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Hari ini Bapa, kami memperingati pengorbanan sempurna, total, untuk menebus semua jiwa kita dari dosa-dosa yang kita sadar lakukan maupun tidak sadar. Dosa-dosa yang kami lakukan karena ini adalah keturunan yang diwariskan nenek moyang kami. Hari ini kami percaya seluruh dosa kami Kau tanggung dalam tubuh yang dipecahkan ini. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya bahwa dosa kita telah ditanggung dalam tubuh yang dipecahkan melalui penderitaan yang sangat berat itu. Kalau Anda percaya, katakan amin. Mari kita makan bersama. Kita angkat cawan kita. Ini sungguh-sungguh darah Yesus. Demikian juga dia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, dia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Anda percaya ini darah anak domba Allah yang membeli nyawa kita? Dan kemudian membuat perjanjian kekal bahwa selama-lamanya kita adalah miliknya. Umat yang dibeli dengan nyawanya. Umat yang diikat dalam perjanjian kekal sampai selama-lamanya. Kalau Anda percaya, katakan amin. Mari kita minum bersama. Angkat kedua tangan Anda. Kita berterima kasih untuk Injil Yesus Kristus yang kami alami. Kabar baik itu karena merubah hidup kami. Dari terputus dari Allah menjadi berdamai dengan Allah. Karena darah itu menyatukan kita dari segala suku, bangsa, bahasa. Itu menjadi gerejanya, menjadi mempelainya. Menjadi umat pilihannya. Karena kita dibeli oleh darah, ditebus oleh darah Yesus dan tubuh yang dipecahkan itu. Terima kasih Bapa, kita bisa memulai hidup baru karena perjanjian darah anak domba Allah melalui perjamuan suci ini. Terima kasih, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Praise the Lord. Well, kita masuk ke 1 bulan sebelum perayaan kelahiran Yesus Kristus. Hari ini saya perkenalkan kepada Anda apa yang saya belajar melalui Peter and Gary Scazzero dan juga melalui guru-guru mereka dan semua buku-buku yang menjadi bibliografi dari pendasaran kenapa dia menulis buku Emotionally Healthy Spirituality, bahwa pewahyuan yang revolusioner, bahwa kedewasaan rohani kita tidak bisa pecah dari kondisi emosi kita. I pray selama 1 bulan ini we are going maturer. Kita akan bisa menjadi lebih dewasa, akan terjadi spiritual formation. Selama 1 bulan, 4 minggu ini. Persiapan kedatangan Yesus namanya di Advent. So we are now di dalam musim Advent. Okay? Artinya Advent adalah come, Jesus come. Datanglah Yesus, datanglah. Okay? So kita memperkenalkan pada Anda the season of Advent. Advent artinya the coming, kedatangan Yesus. Nah, di tengah kegelapan, Anda tahu semua ya, ini ditulis dari kitab daripada Nabi Yesaya.
Pertama kali kita dengar nama Immanuel ada di Nabi Yesaya. Pertama kali kita mendengar seorang anak darah yang melahirkan, seorang putra dilahirkan, seorang anak Allah yang dikenal sebagai Allah yang ajaib, Bapa yang mulia, Raja damai, the great counselor. Kalau tidak ada Nabi Yesaya kita nggak dengar. Kenapa kok zamannya Nabi Yesaya dimunculkannya? Sebab di waktu Nabi Yesaya inilah Israel mengalami kegelapan yang paling gelap. So kalau Anda bisa buka di buku Nabi Yesaya, Anda bisa lihat di pasal 1-nya, the sin of Israel, dari Yehuda dan Israel. Pasal 1 sampai 39, nubuat tentang Yehuda dan Yerusalem. Penghukuman Allah, nanti dari 40 sampai 66 mengenai pengharapan Allah, the expectation, the hope. Allah itu adil, saudara-saudara. Kalau dia Allah yang cinta hukum, benci dusta. So di pasal 1 sampai 12 ini mengenai Yehuda dan Yerusalem di zaman Raja Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Ini raja-raja Yehuda. Dan Raja Yehuda mesti ada, saudara, karena ini keturunan Daud langsung. Nah, kita belajar di sini pengaduan tentang bangsa yang tidak setia. Ini di tengah kegelapan yang tergelap di Israel. Ini seluruh 12 suku Israel meninggalkan Tuhan. Gila-gilaan, benar-benar. Bisa ya. Jadi kalau bisa terjadi di bangsa Israel, ya bisa terjadi sama kita. Mereka tuh menanti terangnya Kristus datang ke dunia. Ke dalam kehidupan Anda dan saya. Dan juga bagi kita yang hidup di zaman ini, kita juga Natal ini menyambut kedatangan Yesus kedua kali. Apa persiapan Anda? Dan jangan lupa, yang perlu mengalami keselamatan juga adalah bangsa Israel. Umat perjanjian Allah itu. Dari awalnya di bangsa Israel dulu. Di Roma 11 di mana Allah berkata bahwa keselamatan bangsa Israel dibikin keras hatinya supaya keselamatan datang kepada bangsa bukan Israel. Supaya menimbulkan kecemburuan bagi bangsa Israel. Untuk yang pertama kali dengar kabar baik hari ini. Untuk persiapan nanti Natal. Yes, Anda lihat nuansanya di ruangan ini. Very Christmassy. Full of light, the star. Lambang daripada Star of David. Karena Yesus lambangnya juga bintang timur. You know, I mean beautiful. Di kitab Wahyu. Anda bisa lihat di situ, Jesus is the bright morning star. Dia adalah bintang terang Allah itu. Amin. He is the light. Dialah terang itu. Makanya selalu pohon Natal itu atasnya itu bintang. Tapi ada yang taruh malaikat yang pakai baju mahal. Tapi aku lebih suka bintang. Karena itu yang dipakai untuk menuntun orang-orang bijaksana, orang Majus itu. So untuk first timer Anda, Nabi Yesaya bernubuat tentang kedatangan Yesus Kristus setelah ratusan tahun kemudian. Ternyata waktu dari si Nabi Yesaya bernubuat itu nggak langsung digenapi loh ya saudara-saudara. Anda generasi microwave, generasi yang instan, langsung download, browsing instan. Saya iri. Zaman saya kuliah, aduh saya mesti nongkrong di perpustakaan. Saya ini bukan kutu buku, saya ini bukan orang di dalam ruangan, saya ini orang ekstrovert. Tapi waktu saya kuliah di Australia, saya nggak ada pilihan. So, ternyata semua mahasiswa itu rebutan buku dari dosen, itu di perpustakaan. Jadi itu perpustakaan sibuk, namun sepi, tidak ada yang bersuara. Kita sampai malam, namanya istilahnya burning midnight oil. Kita bakar minyak lampu itu sampai midnight. Tetap belajar pulang dari perpustakaan malam-malam. Belajar lagi di rumah. Supaya ujian itu tidak gagal. Nah bagi Anda yang pertama kali mendengar kabar baik ini. Do you know nubuatan Nabi Yesaya itu tunggunya itu ratusan tahun. Dan itu belum langsung digenapi. Sama sekali karena nanti baru digenapi di Injil Matius. Nah bahkan si Nabi Yesaya sendiri gak pernah ketemu yang dinubuatkan. Yang namanya Immanuel itu dia belum pernah ketemu. Tapi apakah ini membuat Nabi Yesaya penipu? Nabi sesat? Kok gak digenapi kan kalau generasi instan itu maunya
dinubuatin waktu altar call langsung besok jadi gitu. Ternyata jadinya sebelum Anda selesai di bumi. Waktu Tuhan bukan waktu Anda, David Broners punya tamu, dia khotbah kayak gini, saya dengerin. The one thing that you have to know, that all promises of God, semua janji Allah di 66 buku ini, yea and amen, adalah ya dan amin. Tidak bisa batal, tidak bisa salah. Pasti Allah yang genapi. Destiny Anda dan saya sudah final. Anda nggak usah mikir lagi. Bapak kita yang di surga mikirin itu. Tetapi mengenai bagaimana penggenapan itu terjadi, bagaimana the destiny akan dipenuhi, tidak bisa diprediksi caranya. So Anda generasi microwave, generasi instant noodle, nothing is fast, nothing is quick. Itu nggak ada ternyata di kamus keluarga kerajaan sorga. So, bagaimanapun juga, whatever you are going through, memang di perjanjian lama kita ulangan diajarin kalau Anda mau ngetes nabi palsu sama enggak ya digenapi apa enggak. Tetapi kita bekerja dengan Allah yang tidak menentukan waktunya kapan dia mau genapi sesuai jamnya kita. Kalau saya nggak pakai jam tangan lagi, saya pakai handphone jamnya, mau alarm segala semua ada di sini. Nabi Yesaya tidak pernah melihat siapa itu Yesus, nggak pernah lihat sama sekali. Tapi tidak membuat dia nabi palsu. Karena semua nubuatannya Nabi Yesaya dikutip oleh Rasul Paulus. Ada di kitab Kisah Para Rasul. Dikutip oleh Yesus sendiri. Contohnya di Matius 13, dia kutip Yesaya 6. Walaupun begitu, apakah Allah tetap menjawab doa kita? Yes. Allah tetap menjawab setiap doa mereka yang menantikan juru selamat dunia. Everybody. Nah, saya mau perkenalkan kepada Anda yang baru mendengar Injil kabar baik di musim ini. Musim Advent namanya ya. Kita mulai baca di 2 Petrus 3 ayat 8. I am introducing to you the God who is not in a hurry. Allah yang tidak tergesa-gesa. Tapi dia mau make sure kita tuh betul-betul ngerti sampai percaya dan berserah sampai berakar di dalam Kristus. Itu butuh waktu. Ayat 8. Kita baca sama-sama ya teman-teman ya. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih. Ini ditujukan oleh Rasul Petrus kepada gerejanya. Orang-orang yang sudah terima Yesus. Yang satu ini tidak boleh kamu lupakan ya. Yaitu bahwa di hadapan Tuhan. Ini jam kairosnya Tuhan kayak gini nih. 1 hari sama seperti 1000 tahun. Dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Jadi timelinenya Tuhan beda ya sama jam yang ada di lengan Anda. Nah, kemudian dia nubuatannya apa Nabi Yesaya? Suatu hari dia nubuat di tengah-tengah kegelapan yang paling gelap dari bangsa Israel. Pada murtad, pada ninggalin Tuhan sampai bangsa-bangsa yang lebih kuat menguasai mereka, menyiksa mereka. Udah gitu mereka nyerah lagi kepada bangsa-bangsa itu dan ngikut dewanya mereka. Ganti Tuhan nenek moyang. Ganti Tuhan yang membawa mereka dengan kolosal, fenomenal, keluarkan mereka dari Mesir. Dengan 10 mujizat yang luar biasa, yang paling top itu di Keluaran 12. Di mana dewa yang diutamakan oleh bangsa Mesir, yaitu anak sulung. Itu mati semua. Tetapi anak-anak sulung dari bangsa Ibrani tidak, karena mereka terpercikan darah. Perjamuan suci. Di setiap tiang pintu, tiang ambang pintunya. Which is darah dari anak domba tak bercacat. Lambang Yesus, keselamatan. Satu domba untuk satu keluarga. Nabi Yesaya sebelum bicara mengenai Yesus, dia belum sebut nama Yesus ya. Itu nama Yesus nanti nama yang waktu dia menjadi manusia. Yesaya 7 ayat 14 nubuatannya seperti ini. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, a sign. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. So, Yesaya 7:14 sudah bicara tentang Immanuel. Tambah lagi, tambah ekstra satu nih. Saya tidak masukkan ke PowerPoint. Yesaya 9 ayat yang ke-5. Dia nubuat lagi kepada bangsa yang sudah tegar tengkuk, yang sudah berjalan dalam kegelapan. Mereka akan melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atas terangnya telah bersinar. Apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya? Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita.
And lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Artinya dia a man of authority and power. Raja ini, namanya disebutkan orang penasihat ajaib, a great counselor. Kalau Anda butuh counseling, you have the built-in residing inside of you. Anda punya penasihat ajaib yang sudah tertanam, dibangun di dalam Anda. Oke, berdiam di dalam Anda. Alamatnya the great counselor itu Anda. Oke, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, dengarkan baik-baik saudara-saudara. Apa yang dinubuatkan oleh Yesaya? Yesaya belum lihat, belum ketemu. But this is a king. Raja damai. Nah, kita lihat lagi di Mazmur 90 ayat 4. Saya sengaja lompat dari perjanjian baru, perjanjian lama, and kitab Mazmur supaya Anda tahu firman Allah itu nyambung walaupun orang-orang yang menyampaikan pada nggak kenal atau hidup di beda zamannya. Itu yang membuat Alkitab itu adalah firman yang sah kebenaran. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin. Apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. One day of the Lord is 1000 years of mankind. Nah, kita lihat di Yesaya 60 ayat 22. Bagaimana Allah bekerja. Akan ada suku Israel yang paling kecil, sangat kecil jumlahnya. Ini the remnant. Okay? Mungkin kalau Anda dengar Bible study, this is the remnant. Tapi suatu hari akan menjadi kaum yang besar sekali. Dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat yang menakutkan seluruh bangsa di dunia. Dan Tuhan berkata apa? I am the Lord, aku Tuhan, akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Tapi waktu Tuhan bukan waktu kita. Rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Pikiran Tuhan bukan pikiran kita. So be careful. Yesaya 60 ayat 22. Allah berkata, walaupun nubuat itu mesti have to tarry. Harus nunggu lama ribuan tahun. Don't give up. Makanya Tuhan berkata Yesaya 60 ayat 22. At the right time, I the Lord will make it happen. Aku Tuhan akan membuat ini terjadi. Nah, terbukti Yesaya 7 ayat 14, Yesaya 9 ayat 5. Lahirlah di Matius 1 ayat 21 sampai 23. Terbukti, digenapi. Tapi Yesaya-nya belum pernah lihat. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Ini malaikat Gabriel nih. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. So, siapa yang akan lepaskan kita dari dosa kita semua? Yesus. Tapi kali ini nama Immanuel sebagai manusia, Theophany atau inkarnasi, wujud Allah dalam bentuk manusia, itu inkarnasi namanya. Itu punya nama, yaitu Yesus. Jadi kalau tiap kali kalian baca Alkitab, nama Yesus yang keluar itu berarti anak manusia, bentuknya pasti manusia. Kalau namanya Kristus, seperti Kisah Rasul 3 ayat 19, itu sudah menjadi anak manusia yang mati dan pakai tubuh yang dibangkitkan. Atau namanya Mesias yang diisi, diinfus dan digosok sama urapan Allah. This is basically God. Okay? Ia akan melahirkan anak laki-laki dan kau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal ini terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Nabi siapa yo? Yesaya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia siapa saudara sekalian? Immanuel. Yang berarti diperjelas lagi oleh Gabriel. Allah menyertai kita. God be with us. Makanya kalau Anda mendengar kita kutip janji-janji Allah di tengah-tengah Anda mengalami badai dan tekanan. He never leave you nor forsake you. Itu benar. Karena Richard Foster ngajarin dalam bukunya The Life with God. The With God Life. Anda mesti punya bukunya itu ya. Nah, itu menjelaskan Alkitab. You cannot understand the Bible sampai Anda berakarkan pada the God yang nyelamatin jiwa kita is the God who is with us. Immanuel principle. Bagi yang sudah terima Yesus Kristus, Advent adalah menantikan kedatangan Yesus kedua kali. So tema utama dari pesan Tuhan di masa Advent ini, di tengah ketidakpastian kapan global pandemi COVID-19 selesai.
Advent akan menjamin adanya kepastian. Apa yuk kepastiannya? Anda nggak usah bingung pasca COVID. Karena COVID itu penyakit menular atau tulah pandemi. Bahasa Inggrisnya kalau di Matius 24. The pandemic will happen. COVID udah ada di Matius 24. Dan Matius 24 Anda mesti hafal semua. Kenapa? Itu nubuatannya Yesus. Nah, tadi saya awali dengan nubuatan Nabi Yesaya, sekarang nubuatan Yesus. Oke? Nah, so hari ini sebetulnya di Advent ada memperkenalkan kepada Anda masa penantian Tuhan. Di mana Anda dikenalkan bagaimana menanti Tuhan harus dengan hati berjaga-jaga, waspada, dengan sabar, yet penuh antisipasi. Kenapa? Karena He will truly come. Dia dijamin pasti datang. Nah, mari kita lihat kembali ke 2 Petrus 3 ayat 8 sampai 13. Beautiful, beautiful scripture. Kita ulangi lagi ya. Bahwa Anda itu yang sudah lahir baru, Anda jangan bosen ikut Tuhannya. Kak, aku udah lahir baru, aku tahu Christmas itu apa. Buat kita Christmas itu ya kapan masing-masing lahir baru. Habis lahir baru kita bertobat, dibaptis selam. Terus kita dibaptis Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh. Habis itu ya udah. Kita ngalami pelayanan inner healing, kita ngalami pelepasan. And what do you do then? Karena kebanyakan daripada umat Tuhan sekarang ini banyak yang bingung. Kayaknya kalau nggak datang ibadah itu bingung. Jadi kerohanianmu sama dengan diidentifikasikan dengan hadir di gedung ibadah. Yet kerohanian kita bukan mengenai hadir di gedung ibadah. Kerohanian kita mengenai we are living, walking with God. Nah, sambil kita menanti kedatangan Yesus kedua kali, what do we do? Nah, kita lihat ya, Rasul Petrus menulis apa kepada jemaat yang diaspora. Akan tetapi, saudara-saudaraku yang kekasih, diaspora artinya tercerai-berai karena dianiaya imannya, karena iman dalam Yesus. Yang satu ini nggak boleh kamu lupakan ya, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama dengan 1000 tahun, 1000 tahun seperti satu hari. By the way, walaupun sepertinya lama, tidak berarti Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya kelalaian. Kok lama banget sih udah lalai kali Tuhannya kayak zaman Nuh, you know. Kayaknya dia gak datang-datang dari itu. Si Nuh nih buat, terus orang gak ada apa-apa. Gak ada hujan, gak ada embun, dia bikin kapal. Aneh ini orang. So, be careful. Semakin panjang waktunya Anda menanti, be careful. Karena Anda akan diolok-olok oleh orang terdekat Anda, bahkan keluargamu, bahkan orang di gereja, satu komsel bahkan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya loh, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tapi dia itu sabar, makanya satu harinya Tuhan itu sama dengan 1000 tahun manusia. Anda kan tahu ya, Anda kan gak mungkin meninggal usia 1000 tahun kan ya. Alias sebelum sampai 1000 tahun we are gone. Ia sabar tujuannya terhadap kamu. Kenapa sih sabar? Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat, berbalik ke Tuhan. Menyembah Tuhan secara pribadi, secara intim. Dan mengalami metanoia, perubahan dari dalam keluar sampai pikirannya berubah. Diawali dengan God working in us and through us. Supaya orang mengenal Kristus karena kita punya perilaku. Kita punya nilai, kita punya karakter. Ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Anda nggak mungkin dong ada pencuri kasih tahu, siap-siap ya, gue mau nyuri rumahmu. Ya kan Anda pasti panggil semua polisi 2 truk jagain rumah Anda ya batal dong si pencuri itu. Berarti kan nobody knows the time and the hour. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Nah ini mengenai kedatangan Yesus pertama apa kedua? Of course kedua. Ini buat kita, buat gerejanya. Yang Yesus kirim surat kepada 7 macam jemaat itu. Efesus, Philadelphia, Smyrna, Laodikia. Anda mesti baca di kitab Wahyu 2 ya. Ayat 11. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Now that's our part. Bagaimana cara kita menanti kedatangan Yesus kedua kali? Dengan hidup suci dan semakin saleh kamu harus hidup. Saleh itu artinya godliness. Takut akan Tuhan. Adalah
awal hidup secara saleh. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api. Unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Ayat 13, katakan sama-sama yuk. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. So ini referensinya ke kitab Wahyu pasal 21-22. So we are still waiting. Kedatangan Tuhan. Mungkin bagi Anda yang baru pertama kali dengar Injil, ini waiting for the first time. Bagi kita, we need to live holy and sacred before God. Karena itu akan mempercepat kedatangan Tuhan. Bagi orang Israel, bagi bangsa Israel, Advent artinya apa? Lukas 21. Ini Anda mesti baca ayat 25-28, tapi saya kutip baca ayat 28 ya. Apabila semuanya ini mulai terjadi, bangkitlah Israel. Angkat, lift up your head. Angkatlah kepalamu, mukamu. For your salvation is drawing nigh. Karena penyelamatanmu sudah dekat. Berarti ini untuk bangsa Israel. So you know, Anda kalau lihat ini semua, Allah kayaknya gak tergesa-gesa ya. Tapi dia never too late. But he's just on time. Wow, untuk saya belajar ini. Saya banyak buku yang saya mesti pelajari. Of course, my book. Ini buku yang bikin saya betul-betul gak terburu-buru. This book introduce me to istilah yang namanya kurangi tempo. Di tengah-tengah kesibukan mata Anda melek, kurangi tempo. This is a waiting season. Ini pelajaran ini membuat saya mengerti unhurried life dari Alan Fadling. Anda sudah dengar saya ngajari ini di tahun 2020 di Bible Study. Allah tidak pernah menciptakan dunia kecepatan microwave, never. Ke dunia kecepatan instant noodle. Atau dunia dengan kecepatan jawaban browsing atau Google. Akibat dunia dibikin dengan secara instan, dengan kecepatan microwave. Kita bisa manasin lasanya di dalam microwave. Manggangnya aja 4 jam, saudara. Anda tahu nggak dipanasinnya berapa? Semenit, even 50 second, medium heat, bukan high heat dari microwave. Tada, ngomong ngepul, langsung seperti baru keluar dari oven. But there's nothing like good old grandma recipe, good old mama recipe yang otentik dibakar di oven. Beda rasanya. Oke? Nah, akibat dunia instan kita ini, manusia menjadi makhluk super tidak sabar wataknya. Weak. Mungkin benci kali ya dengan kata sabar ya. Sebel gitu loh rasanya. Belagu amat sih lu ngomong sabar-sabar. Emangnya lu sabar? You know. And termasuk pada waktu kita berdoa. How many of us, generasi instant noodle, generasi everything is instant answer, langsung ketik keluar jawabannya. Jika jawaban doa tidak dijawab dalam waktu berapa menit atau berapa jam atau berapa hari atau mingguan. Wow, pikiran manusia super instan ini langsung bikin konklusi sendiri. Wah, Tuhan lagi marah kali. Mungkin Tuhan gak berkenan kali. Ada dosa kali kamu. Tuhan kayaknya gak peduli deh. Kebanyakan orang 7,6 miliar di seluruh dunia. Mana ada waktu sama kita. Yang adanya di hutan Papua kali. You know? Atau yang mungkin di daerah kecil terpencil di Jakarta, di Jabodetabek. Mana mungkin dia bisa kasih perhatian ke aku, orang gak ada apa-apanya. Di dunia aja gak perhatikan, masa Tuhan bisa perhatikan aku. Tuhan gak peduli akan masalah kita. Atau Anda berkesimpulan. Wah, mungkin Tuhan beri izin sih untuk kita mengatasi sendiri, you know. Sebab di mana ada jalan, ada kemauan beres, kita jalannya sendiri. Saya mau perkenalkan pada Anda setelah saya belajar hidupin emotionally healthy spirituality. Ini semua jawaban salah. There's no such thing. God is angry and mad at you. Saya balik ke Tuhan 6 bulan. Saya meratap di kaki dia untuk diterima kembali. Dan dia menjawab saya di toko buku di Singapura. And the Lord says, be still. Dan aku mau engkau ambil buku ini. Jadi apa sih yang Allah kehendaki dari umatnya? True discipleship.
by our Lord Jesus Christ. Selama penantian ini, Tuhan mau kita menanti dia. Untuk apa? Kenapa kita mesti menanti Tuhan? Kenapa kita mengharapkan kedatangan dia? Because dia kepingin untuk kita diam di kaki dia supaya dia bisa memuridkan kita. Spiritual formation harus terjadi. Yang bisa merubah Anda dan saya hanya Tuhan. Yang bisa bikin Anda lahir baru. Yang bisa bikin kita insaf akan dosa kita. Yang bisa membuat kita menerima iman. Dari semua mujizat yang paling dahsyat yang saya pribadi pernah terima. Is the gift of faith. Karunia iman. Kok bisa ya percaya Yesus Tuhan? Kok bisa ya percaya Yesus ada? Aduh, buat saya itu lebih besar daripada kesembuhan saya dari 8 tumor. Lebih besar daripada kesembuhan saya dari 15 tahun tergeletak karena asma, karena bengek zaman itu istilahnya. Setelah kita lahir baru, tujuannya dia mau tinggal, dia berikan pada kita hati baru, roh yang baru, tempat Roh Kudus berdiam. Dia tulis di hati itu hukumnya dengan jarinya dia. Allah mau melakukan ini pada Anda. What is the invitation of God? Matius 11 ayat 28-30. Come to me, all who are weary and heavily burdened. Saya mesti pakai amplified supaya Anda ngerti. Kenapa kok kita tuh capek, letih, lesu, beban berat. Sebab kita sibuk melakukan upacara, aktivitas, program agama Kristen. Tapi tidak memberikan damai, malah capek. Satu keluarga di NTT dulu, istrinya tergila-gila dengan kaset khotbah. Waktu itu saya masih pakai kaset ya. Dan sampai suaminya yang tidak mengalami romantisme, kasih sayang, kasih Kristus, atau efek dari pertobatan lahir baru dia. Berkata, waktu saya nginep di rumahnya, Ibu Indra suruh aja tuh istri saya bakar semua tuh kasetnya, suruh minum, jadi sekaligus berubah gitu loh. Terus saya heran, kenapa kok desperado sekali suaminya kok sampai marah kayak gini, kenapa? Saya capek, udah jarang di rumah, ibadah terus. Selalu dengerin suara Ibu Indri yang keras kan. Dulu kan saya marah-marah kalau ngomong kan di kaset itu. Tapi kok dia gak berubah-berubah. Saya berkata, perubahan itu dari pihak Tuhan Pak. Bukan dari pihak kitanya. Kita menanti Tuhan. Saya cuma ngertinya begitu. Jadi capek juga akhirnya ibu itu. And hidup di mana ada ibadah, di situ dia ada. Okay? So by religious ritual and provide no peace in our home. Kalau nggak ada damai di rumah ya tidak ada damai hubungan suami istri dan anak ya. Tidak ada damai di kitanya karena kita nggak bisa memberi apa yang kita nggak punya. And but Jesus say I will give you rest. Saya lebih suka pakai bahasa Inggris, kalau bahasa Indonesianya kelegaan. Refreshing your soul with salvation. Keselamatan itu menyegarkan jiwa kita Bapak Ibu sekalian. And take my yoke upon you and learn from me. Katakan sama-sama kalimat berikutnya. Following me as my disciple. Ngikutin aku menjadi muridku. Jadi sebelum Anda bisa jadi murid, you must be a good follower. Dr. Miles Monroe ngomong itu. If you're not a good follower, then you cannot be a murid. Jadi untuk menjadi murid, dalamnya artinya tuh hati murid, orang yang rela obedient. Itu mesti belajar jiwanya untuk menjadi pengikut yang berderap, pace-nya tuh, langkahnya tuh derapannya sama dengan langkah Yesus. Now that's not easy. Untuk bisa sama derapnya, guru yang baik ini berkata, for I am gentle and humble in heart. Aku ini lemah lembut dan rendah hati. You will find rest kok. Belajar pemuridan dari aku tuh kamu lega deh. Anda akan mengalami renewal and blessed quiet. For your soul. Kenapa? For my yoke is easy to bear and my burden is light. Kita kembali ke ayat 29. Take, mau dimuridin, take my yoke upon you. Then you become my disciple. So, kita mesti masuk ke cook. Sapi itu kalau di cook kan samping-sampingan ya. Nggak mungkin depan belakang dong. Samping, supaya apa? Langkah kanan maju, yang sapi muda juga langkah kanan. Berapa kecepatannya sebelum masuk kaki kiri? Itu dia pelajari di situ. Kemudian saya bertanya sama Tuhan, kenapa sih kok Tuhan mau kita dimuridin by a gentle spirit, by a quiet spirit, dan kita relax. Dan cooknya itu nggak membebani kita. Tapi kalau kita bikin cook sendiri, cook agamawi, dan cook dari pemerintahan Romawi yang memberatkan umat Israel dengan pajak-pajak yang gila-gilaan zaman itu. Mereka jadi letih lesu, beban berat. So Yesus berkata, copot deh cook itu. Izinkan aku paksangin cookku. Enak kok dan ringan bebannya. And you can learn from me. And you have refreshment in your soul.
restore, revive. Sebetulnya dari hubungan itu Allah mau menghendaki apa ya? Allah menghendaki generasi yang mau persevere. Katakan sama-sama persevere. Atau bahasa Indonesianya tekun. Yang gak gampang quit. Yang gak nyerah sama orang. Yang gak nyerah sama saudara sendiri. Yang gak nyerah sama Tuhan. And don't take God for granted. Yang tidak anggap sepele Tuhan itu. But you really take it seriously and hormati dia. Saya baru belajar bahwa lawan kata daripada honor bukan dishonor. Tapi take things for granted. Orang Israel zamannya Yesaya, mereka take God for granted. Gampang lah sama Allah lah. Mereka take their family for granted. Bikin semena-mena loh keputusan sendiri. Ganti Tuhan seenaknya aja. Lari ke Mesir kembali minta pertolongan. Padahal setengah mati loh. Di kitab Keluaran mereka dilepasin dari Mesir. Orang Israel di kitab Yesaya gelap. Makanya dibuang ke Babel. So Tuhan menghendaki Anda menjadi seperti apa? Menjadi orang yang persevere. Till the end. To preach the message of the Old Testament prophet. Nah gini. Kenapa kok Tuhan mau Anda ngikutin Yesus? Dan menjadi muridnya. Supaya melalui Anda tuh bisa persevere because you are being yoked. Anda di-cook sama Yesus. Tapi cooknya enak. Bebannya ringan. Dan gurunya lemah lembut. Anda gak akan dibentak-bentak lah. Gak akan diteriakin lah sama sekali. Gak akan dibodoh-bodohin lah. And then, waktu Anda berjalan bersama, berdampingan dengan Yesus itulah. You know what he's getting? Dia mendapat murid yang tekun. Yang tidak mundur dari Tuhan. Lihat di ayat 13-14. Di Matius 24 ya. This kind of people yang Tuhan cari. Tetapi orang yang bertahan tuh, that's the perseverance tuh. Sampai pada kesudahannya akan selamat. Berarti kita ini masih ada perjalanan cukup jauh loh. Belum sudah ini saudara-saudara, belum sudah. Dan jalan menuju ke kesudahan. Yang namanya sesudah COVID-19, get ready. Apalagi terjadi sesudah ini. Mungkin perang antara negara. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. So the gospel must be spread. Makanya para nabi sudah meninggal sebelum melihat Yesus. Yeremia belum melihat Yesus. Yesaya belum melihat Yesus, you know. Sampai Yeremia meratap. Aduh nunggunya setengah mati lamanya. Yet. Sampai hari ini kita mesti tekun terus percaya kedatangan Yesus kedua kali is real, is for real. Nah sembari menanti kedatangan Yesus itu Advent tuh. Menanti kedatangan kita diajari untuk praktek. Membagikan, meneruskan beritanya para nabi tentang kedatangannya Juru Selamat, kedatangan Immanuel itu sampai hari ini. Jangan stop. Dan Anda yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Lihat di Roma 2 ayat 6-8. Ini semua firman mengenai penantian. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Manusia lama itu tubuh dosa. Yang sukanya performing, sukanya pupur-pupur, pakai topeng, looking holy, padahal hatinya jauh dari Tuhan. Agar jangan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Kita tahu loh bahwa manusia lama kita, ayat 7, sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya dong bahwa kita juga akan hidup dengan dia. Lihat kata-kata ini, kita akan hidup dengan dia. So one day kita akan bersama-sama Yesus sebagai Raja di bumi. Tapi bumi baru, surga baru, Yerusalem baru. Rajanya gak ada dosa, Yesus sendiri. Lihat lagi Ibrani 10 ayat 36-39. This is all the second coming. Bagi Anda gerejanya. You are waiting for the Lord's second coming. Sebab kamu memerlukan ketekunan. Ini nih, the remnant. Adalah generasi tekun. Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah. After you've done all the will of God. Kamu memperoleh apa yang dijanjikan. So janji Allah sih ya dan amin. Tapi bagaimana jadinya tidak ada prediksi. Gak bisa ditebak sama Anda. Gini. Kok Anda rumusin gak bisa. Bukankah orang Israel keluar dari Mesir sama orang Israel masuk tanah perjanjian. Dua-duanya mesti nyebrang air. Satu Laut Merah, satu Sungai Yordan. Tapi kan caranya beda. Kalau yang pertama Musa angkat tongkatnya, kalau Yosua pakai apa?
Tabutnya dulu maju, betul? Kemudian sediakan 12 batu di sungai Yordan, betul apa tidak? Imamnya dulu nyebrang, baru orang Israel. Beda caranya. You cannot predict. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi. Ingat loh, 1 hari Tuhan 1000 tahun manusia. Dan ia akan datang. Yes, people of God. Sudah akan datang. Bagian kita hidup saleh dan suci, saudara-saudara. Tanpa menangguhkan kedatangannya lagi. Nggak bisa nahan, nggak bisa delay. Satu-satunya kedatangan yang tidak ada delay. Okay? Nggak bisa diganggu sama pandemi, nggak bisa diganggu sama perang kerajaan antar kerajaan, nggak bisa diganggu dengan kelaparan, gempa bumi, banjir, nggak bisa diganggu apapun. Negara, adik kuasa, nggak bisa, mau silahkan perang, nggak bisa ganggu kedatangan Yesus. It's the arrival of our Messiah, Jesus Christ. Okay? So, tapi orangku yang benar, that's what we have to be. Orangku yang benar. Aku tuh ngalami melalui day by day, melalui perjalanan 8 stages. Menjadi orang Kristen emosi dewasa. Dan hidup sesuai dengan spiritual discipline. Wih, itu sudah ada matangnya kita tuh. Di pasal 9-10 itu kitab EHS. Anda yang sampai ke sana. Orangku yang benar akan hidup oleh iman. Apabila ia mengundurkan diri, maka aku gak berkenan. Saya bicarakan ini pada Anda semua, the Advent. The practice of waiting for God. Anda mesti belajar aktif menanti Tuhan. Kalau Anda belajar silent solitude and centering, you know you are being exercise, sedang di dalam training camp untuk menanti Tuhan. Anda akan tahu kebenaran dan dibenarkan Tuhan. Anda gak mungkin mengundurkan diri. Sebab Anda dibenarkan Tuhan. Kalau sampai mengundurkan diri, Tuhan gak berkenan. Tapi kita bukan orang yang mengundurkan diri dan binasa. Tapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. So musim ini musim apa ya saudara-saudara di tengah pandemi ini? Musim Allah sedang memurnikan umatnya. Umatnya. Dari semua yang paling penting itu iman. Matius 24 katakan, dia heran masih ada iman gak di bumi ya? 13-14 ngomong gitu. Allah sedang memurnikan iman umatnya di akhir zaman ini agar kita menjadi umat yang menyampaikan kabar baik. Sampai nunggu ini jangan berhenti bersaksi menyampaikan kabar baik. Menyampaikan kerajaan surga telah dekat. Dengan berani. Sebab orang benar itu berani seperti singa muda. Amsal katakan itu. Dan Anda gak usah pusing berapa lama, berapa lambatnya kedatangan Yesus. Gak usah pusing. Setiap perkataan kalian, Allah dengar kok di tahtanya. Allah nggak cuek, dia dengar. Anda ngapain? Ngalur ngidul, ngawur, komplain kayak meratap. Seperti Daud, seperti Nabi Yeremia yang suicidal. Karena sangat melankolis, sangat depresif orangnya seperti Elia, you know. Semua doa Anda didengar kok, nggak ada yang nggak didengar. Setiap doa yang dipenuhi air mata. Seperti Daud di Mazmur 42-43, you know. Sempat tidurku, bantalku banyak air mata. Setiap doa yang dipenuhi air mata, yang dia simpan di kirbatnya. Seperti doa ratapan Nabi Yeremia. Doa ratapan pemazmur yang terbaik, Raja Daud. Anda mesti baca ya, di kitab Samuel yang terakhir. Di saat yang tepat, di waktu Tuhan yang tepat. Not your time, God's time. Karena gak bisa diprediksi kan. Maksudnya gak bisa diprediksi pakai jam tangan kita. Jika kita bertekun, if you can persevere, dan bertahan, steadfast, pasti akan alami kemenangan. I can guarantee you. Saya ngalami seperti ini, I'm already enjoying. I know for sure Allah itu memberikan kemenangan pada kita. I know for sure, karena saya sudah ngalami. Not the totality, but I'm in the right path of victory. Saya sedang di dalam track kemenangan dia. You know, kalau sampai Tuhan berlambat-lambat kiranya, saya dengar ini dari John Bevere, dia berkata seperti ini. Remember, delay is not denial. Sepertinya kalau Tuhan itu berlambat-lambat, tapi tidak selalu berarti Tuhan menyangkal bahwa dia pernah janji itu, terus nggak dijanjiin, terus nggak digenapi. No.
You know, delay tidak juga mengqualify kita untuk jadi disobedient. Sebab disobedient atau delayed obedience sama dengan rebellion. Sama dengan hidup bertenung. So kalau Anda sepertinya di jam tangan Anda berlambat-lambat, itu nggak berarti Allah menyangkali janji dia loh. You got to trust His timing. Anda mesti percaya timingnya Tuhan. That God always working for your good. Roma 8 ayat 28. Ini makanya di sini. Garansi seperti saya alami. Dalam 6 tahun ini. God will make it happen. You know di Yesaya 11 ayat 11 kalau Anda punya dari NASB Bible. You know Allah menyelamatkan orang Israel itu. Dia berkata di NASB Bible, you know Yesaya 11:11. For the second time that God will save Israel. God will save Israel. Second time. Percaya sama saya, Tuhan gak pernah nyerah sama kita. Dia gak pernah lupain kita. So let me berikan kepada kalian ini Yesaya 60 ayat 22. The smallest one, ada suku terkecil. Mungkin saya mau tambahkan kepada Anda di Yesaya yang pasal pertama ayat 9 ya. Seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita sedikit orang yang terlepas atau the remnant. Kita udah jadi Sodom sama Gomora loh. Jadi pemurnian yang gila-gilaan akan terjadi sampai Sodom Gomora bisa dipisahin loh. Kalau sampai Tuhan bisa lakukan ini. Dia akan menemukan a remnant. Sisa-sisa sedikit orang yang terlepas dari penghukuman. Karena keadilan Tuhan ditegakkan luar biasa. Dan Yesaya 60 ayat 22 Tuhan berkata, sisa-sisa itu Tuhan katakan, aku pasti akan mempercepat waktunya. Di waktu yang telah kusediakan, that my people will be safe. Nah, so saya mau bagikan kepada Anda semua, bagaimana Tuhan itu bekerja di dalam hidup kita, that He is a no-nonsense God. Dia bukan Allah yang ngawur, saudara. Dia Allah yang sungguh-sungguh setia dengan apa yang dia katakan. Except He's working with His timing. You must trust His timing. Nah untuk Anda bisa mengerti timingnya Tuhan, Anda mesti ada di cooknya dia. That you walk dengan the grace pace. Waktu derap kasih karunia Tuhan tuh kayak apa sih? Sehingga dia tuh nggak suka ada satu orang tuh binasa. He doesn't like it. He doesn't want it. Tadi surat Petrus katakan itu. Let me close with this ya. Allah itu adalah Allah yang berbicara, yang ingat janjinya, dan ingat doa Anda semua. Kalau doanya itu untuk kehendak Allah terjadi, you know, di kitab Wahyu dia kumpulkan itu di cawan dan siap untuk dituangkan ke dunia sebagai penghakiman loh. God will make everything He said to come to pass. Cuman bukan pakai waktu kita. Kalau Anda persevere. Yesaya sendiri berkata bahwa kedatangan Mesias yang kedua kali itu Allah akan datang kedua kali because of the prayer of the saints. Karena doa dari orang-orang kudus. Nah, saya tambahkan ayat di sini tidak ada di PowerPoint. Kita buka sebentar ke Ibrani pasal 11. You will love it and you can understand it now. Ibrani pasal 11, beautiful. Dikatakan bahwa karena iman, di ayat 30 yang ke 35, ibu-ibu telah menerima kembali orang-orang yang telah mati sebab dibangkitkan. Tapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Nah gini loh saudara. Yesaya tuh matinya tuh digergaji ya badannya di dalam batang pohon. Orang Israel benci sekali sama dia karena dia menyampaikan pesan Tuhan. Mereka lebih baik mati tapi tidak mengorbankan iman mereka. Nah, ini selama masa penantian. Sampai pandemi kelar atau ada keluar pandemi berikutnya saya nggak tahu.
perang negara-negara akan terjadi. Dari perang ekonomi, siapa yang mau kendalikan ekonomi? Sekarang kan Anda bisa baca ya. Anda bisa mengerti apa yang terjadi barusan di Amerika Serikat juga ya, di Wisconsin. It's so scary. Nah, orang-orang yang bertekun dalam iman, sekalipun aniaya gila-gilaan kiri kanan. Bahkan di Matius 24 ayat 10, 11, 12, gereja dalam gereja, jemaatnya, pemimpinnya saling bertengkar, saling berantem, saling kasih menjadi dingin. Kakak yang kenal kasih cuma gereja. Tapi Anda tetap bertekun melakukan firman. Karena iman itu bekerja dengan kasih. You still give forgiveness. You still learn to love your enemy. Even though enemy-nya dalam keluargamu atau komselmu atau gereja. Sampai mereka diejek dan didera. Dibelenggu dan dipenjarakan. Dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Terus ya ayat 37. Mereka mengembara dengan pakaian kulit domba, kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan dan siksaan. Fisik hancur-hancuran. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan. Selama di bumi nggak akan mengalami manifestasi janji Allah. Saya perlu mengatakan ini sebab generasi instan microwave ini kecewa sama Tuhan, marah sama Tuhan. Karena apa yang dijanjikan kok lama sekali sih? Dunia tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun, di pegunungan, dalam gua-gua, di celah-celah gunung. Dan mereka semua ini tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Kebangkitan mereka bersama Yesus jauh lebih penting daripada kenikmatan materi di bumi. Saya nggak tahu di mana rohani Anda hari ini. I don't know. Apakah Anda kecewa dan mundur dari Tuhan? Dan mulai melakukan hal-hal yang berdosa. Mengorbankan saudara seiman. Mengorbankan keluargamu. Untuk survival dalam ekonomi yang semakin sulit zaman ini. What do you do? Apakah Anda korbankan imanmu dalam Tuhan? Apakah Anda mau lepaskan semua janji Allah? Tapi generasi yang bertekun, generasi remnant ini, saat Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai pada kesempurnaan. Apakah Anda generasi pasal 12 ayat 1? Karena kita mempunyai banyak saksi. Bagaikan awan yang mengelilingi kita. Ini loh saksi-saksi ini para nabi yang udah mati tanpa menerima janji. But they stand fast, tekun, pegang iman mereka. Tidak nyangkal Yesus sama sekali. Apakah kita seperti mereka? Udah banyak saksi yang nonton kita di podium. Come on Indri, come on Susanti, come on semua. Teman-teman, ayo jemaat GGA, jangan nyerah. Tetap pegang walaupun kehilangan semuanya karena imanmu. Come on, tetap percaya Tuhan. Mari yuk kita tanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Oh, kind of sin. Dari dosa yang presumptuous, dosa yang kita nggak sadari. Yang udah nyesatin kita. Seperti Mazmur 19 ayat 14-15. Dosa, Daud berkata, ingatkan kita untuk dosa yang kita gak sadari Tuhan. Coba ingetin kita. Ayo kita copot semuanya itu. Alias hubunganmu dengan Roh Kudus jangan kering. Day by day akan membuat Anda semua mengalami hubungan yang luar biasa. You see, I have the book. Nanti suatu hari ya saya ajarin the breath prayer. Dimana you inhale. Anda menghirup hadirat Allah tiap hari. Being with God. Berada bersama Tuhan. Jauh lebih penting daripada bersama kumpulan orang-orang Kristen. Ini yang saya katakan, I think about 30 years ago waktu saya mulai pelayanan. Kalian tuh kalau kumpul-kumpul di gereja itu menjadi klub. Are you a club? Christian club? Yang makan-makan enak, pesta-pesta, hura-hura, bikin sensasional program, event yang kolosal sampai dunia kalah. Or are you actually this kind of people? Yang saling menguatkan satu sama lain. What are you people? Yuk kita tanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita yuk. Dan berlomba dengan tekun. Di dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Semua Anda, kita masuk dalam perlombaan loh ini. Kalau nggak perlu ada kata pemenang, nggak perlu ada kata tekun, nggak perlu ada kata steadfast, bertahan. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang kita sedang nantikan kedatangannya.
Yang memimpin kita dalam iman, look at this, ini ngomong kedatangan kedua kali. Dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. The author and perfecter of our faith. Kapan kita disempurnakan? When we see Him. Waktu kita bertemu muka dengan Dia. Oke? Dan yang dengan mengabaikan kehinaan, ya toh, Yesus pun tekun. Memikul salib, tapi dia ganti sukacita. Kenapa kau sambil pikul salib yang begitu menyakitkan? Menyobek-nyobek dan mencabik-cabik badannya, dagingnya sampai darah kemana-mana. Dan berat sekali itu, berapa ton itu batang pohon itu. Ganti kok bisa ganti sukacita sambil mikul salib, bisa ganti sukacita loh. While suffering for you and me. Dia bisa sukacita yang disediakan bagi dia. That will be the joy of the Lord. Makanya namanya the joy of the Lord. Karena sukacitanya itu Tuhan yang kasih. Bukan Anda bikin-bikin. Nggak bisa. The truth bahwa Anda itu berjalan sama Tuhan. Di tengah-tengah pemurnian yang semakin berat di masa akhir zaman ini. Kalau COVID berat, tunggu lagi. Akan ada yang lebih berat lagi. Oke? Yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Yesus sudah kelar. If Jesus is finished, kita juga akan finish, right? Saya encourage Anda semua. Dan ingatlah selalu akan Dia. Remember Him. Remember Him. Saudara-saudara, saya latihan day by day to remember Him. Karena waktu kita silence and solitude sesuai Mazmur 37 ayat 7a, Mazmur 46 ayat 11, di tengah peperangan, di tengah kita itu, di tengah-tengah orang-orang yang munafik, yang kaya raya hidup seenak-enaknya aja tapi nggak kaya, nggak melarat loh, nggak susah. Kita yang sungguh-sungguh berpuasa mencari wajah Tuhan, kok sengsara sih hidupnya, kok ekonominya juga seret, you know, untuk percaya Tuhan aja, aduh berat sekali. Keep datang ke Tuhan. Kurangi tempo, slow down, berdiam, menantikan Tuhan, tenang di hadapan Dia sampai Dia bicara. Dan Dia mungkin tidak bicara, pengalaman saya, pada waktu Anda berdiam di kakinya. Mungkin Dia jawabnya nanti 1 tahun lagi atau 2 tahun lagi. Dan itu melalui suatu insiden, and you get to remember. Kayak Daud, you know. Dia bilang, aku iri loh sama orang-orang fasik itu, udah gak puasa, udah gak doa. Aku yang setengah mati mentaati Tuhan, mengikuti Tuhan, pegang janjinya. Kemana aku hidup dalam aniaya, mau dibunuh, serba kekurangan. Tapi Daud pada waktu mencapai dalam hadirat Allah. Apa yang terjadi saudara dengan Daud? Dia lihat kesudahan orang fasik. This is the end. Orang fasik itu. So ingat selalu akan Dia, centering on Him, day by day, minimum 2 kali sehari. Yang tekun, Alek di Ibrani 11 dan 12, penuh kata tekun. Karena itu kata nubuatan dari Yesus di Matius 24 ya, ayat 10 sampai akhir. Yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya loh, padahal gak salah apa-apa. Yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Orang berdosa, udah dosa. Membantah orang yang gak ada dosanya. Yang orang gak ada dosa itu mati menderita tidak manusiawi pun buat orang yang menghina dia dan mengkhianati dan menyalibkan dia. What love? What love? Saya berdoa di masa Advent ini. You experience the love of God. It's not just about party. Jangan pikirkan mengenai kalkun saja. Ada kita gak makan kalkun ya. Ayam panggang. Roast ham, nasi goreng kali ya, tapi spesial nasi gorengnya ya. Mungkin di saat-saat seperti ini, kamu jangan lemah dan putus asa. So basically perintah Tuhan, pesan Tuhan di masa Advent ini, di zaman global pandemic COVID, untuk Anda bisa menanti the timing of God, udah pasti datang. Dia pasti datang, He will make it to happen. He is coming back. Dia pasti datang kembali. Demi Israel juga. Okay. Jangan lemah saudara-saudara. Jangan putus asa. Oke. Dalam pergumulan kamu melawan dosa. Belum kok sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, jangan anggap enteng didikan Tuhan. Jangan putus asa apabila engkau diperingatkannya.
Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran Allah. Allah sedang memperlakukan kalian semua seperti anaknya. He want to have a true sons. Dan di manakah terhadap anak yang tidak dihajar ya oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang. Setiap orang harus menderita loh. Anda baca 1 Petrus 5 ya. Ayat 10. Maka kamu bukan anak tapi anak gampang. Atau anak haram. Saudara-saudara. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita aja beroleh ganjaran. Dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita beroleh hidup? So, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tapi Dia, Allah kita, menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusan. Isn't it amazing? Anda mau tahu nggak sih Ibrani 12 ini buat saat seperti ini? Persiapan kita menanti Tuhan. This is the time. Saya mau doa bagi Anda semuanya ya. Supaya Anda jangan nyerah sama diri Anda. Anda jangan nyerah sama Tuhan. At the right time, I the Lord will make it happen. Yesaya 60 ayat 22 dipegang itu loh. And it may not happen now. It may happen 10 years from now. But don't leave Him. Jangan lepasin Tuhan. Jangan lepasin janjinya Dia. Don't give up. God is faithful. We have prayers bulanan, tahunan. Kita udah doa berpuluh-puluh tahun. Ibu Indri gak pernah terjadi apa-apa. Well, you know, Abraham nunggu 25 tahun sebelum Ishak lahir, man. Anda mau memiliki Ismail atau Ishak? Mungkin di musim ini Tuhan sedang dewasakan imanmu. Mungkin di musim ini Anda lagi emosinya disehatkan, rohaninya dikuatkan. Mungkin Anda sedang disiapkan untuk jadi umat yang menyampaikan kabar baik Yesaya, kabar baiknya Yeremia. God is returning to the people. Orang yang ditebus Tuhan. Anda lanjutin perkataan mereka. Anda lanjutin perkataannya Yeskia. So don't quit. Kita hidup bukan untuk sekali ini, bukan untuk supaya kaya raya, foya-foya. Gak usah iri sama orang yang bisa naik mobil-mobil mewah, tinggal di rumah mewah. Loh, itu semua akan hancur sampai unsur-unsurnya. Tapi iman Anda masih ada gak di bumi? Karena tanpa iman Anda gak bisa nyenangin Tuhan. Ibrani 11 ayat 6. Kita doa ya. Bapa, aku berdoa untuk setiap umatmu, jemaat gereja generasi apostolik. Memang di musim 20 bulan ini kami melihat banyak yang mundur dari panggilan Tuhan, dari tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan. Betul mereka gak mundur dari panggilan itu. Mungkin mereka lagi keluh, mereka lagi letih lesu, mereka lagi diliatin Tuhan. Imanmu perlu dimurnikan lagi, imanmu perlu dikuatkan lagi. Tuhan berkata, datanglah padaku anakku, mendekatlah padaku. Aku akan mendekat padamu. Tahirkan tanganmu dari mendua hati, sucikan dari perbuatan yang tidak kudus. Dan aku akan tahirkan kau kembali. Bapa, aku berdoa untuk jemaatmu yang terkasih, jemaat gereja generasi apostol dan teman-teman mitra kerja kami. Dari Yayasan Maria Magdalena. Semua teman-teman dari seantero dunia, dari Amerika, Meksiko, Hong Kong, Singapura. Aku berdoa, Bapak, tidak ada satu yang mundur di saat seperti ini. Ini masa Advent, Yesus pasti datang. Aku berkati umatmu, supaya mereka teguh menanti Tuhan, berdiam di kakinya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa untuk syukur. Amin. Be strong and be blessed. God will never disappoint. Saya percaya Anda diberkati dengan pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, mengawali perjalanan kita memasuki minggu-minggu di bulan Desember. Ketahuilah bahwa pada saat kita menyambut firman itu dengan lemah lembut di dalam hati kita, maka firman Tuhan berkuasa
untuk menyelamatkan jiwa kita, memberikan kepada kita penghiburan, dan juga ketenangan di dalam jiwa kita. Nah, saudara, kita ingin menanggapi pemberitaan firman pada hari ini dengan membawa persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Saya mau bacakan janji Tuhan ya untuk kita semua. Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-9 dan yang ke-10 berkata begini. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Isn't that a wonderful promise? Ya, bahwa pada saat kita muliakan Tuhan dengan harta yang telah Dia percayakan untuk kita kelola dan juga dengan hasil pertama dari segala penghasilan kita. Jadi kalau ada hasil pertama yang Tuhan berikan kepada Anda pada saat ini, ingat Tuhan gitu ya. Maka janji Tuhan adalah lumbung-lumbung kita akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Saudara, let's just stand on this promise of God. Mari kita berdiri di atas janji Tuhan ini dan melihat pemeliharaan Tuhan bagi kita di sepanjang bulan ini. So join me in prayer. QR code akan Anda lihat di layar monitor Anda sehingga Anda bisa mempersiapkan persembahan Anda untuk dibawa kepada Tuhan pada hari ini. Dan kita akan doa bersama-sama sekaligus mengakhiri ibadah kita hari ini dengan doa berkat. So, if you are ready, let's join me in prayer. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus, terima kasih buat kesempatan hari ini kami menikmati beribadah bersama-sama dan menyambut firman Tuhan di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. We don't take it for granted. Kami tahu ada Tuhan yang provide, yang menyediakan bagi kami. Bapa, kami membawa persembahan kami yang terbaik dari harta yang Tuhan percayakan untuk kami kelola. Kami bawa dan kami persembahkan kepada Tuhan. Kami minta Tuhan berkat-Mu turun atasnya di dalam nama Yesus. Kami berdiri di atas apa yang Tuhan janjikan, bahwa lumbung-lumbung kami akan Tuhan isi dengan melimpah. Karena itu aku berkata bahwa menjelang tutup tahun ini kami melihat ada berkat-berkat, ada favor yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan. Bahkan bonus Tuhan berikan kepada kami. Bapa, karena Engkau berjanji lumbung-lumbung kami akan Tuhan isi, Tuhan penuhi. Karena itu Tuhan, pemeliharaan-Mu nyata. Terima kasih Bapa Surgawi, berkati setiap bisnis, berkati setiap pekerjaan-pekerjaan yang dikelola oleh jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang luar biasa menjelang tutup tahun ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Well, saudara, Tuhan memberkati Anda sekeluarga dimanapun Anda berada, dan tetap jaga kesehatan ya dengan protokol yang telah diterapkan oleh pemerintah, khususnya di sepanjang bulan Desember ini. Kita akan bertemu kembali di minggu depan. God bless you.